soal yang berikutnya, yang ini ya, PHNH3 yang dicampurkan sama HCl. Ini soalnya ini nih, tadi kelewat. Ini soalnya berarti yang atas tadi ya. Tadi kan kita beres terakhir sampai wait. Oh ini tadi terakhir yang ini ya. Nah ini berarti soal yang ini sekarang. Ini pH campuran NH3 dengan HCl. NH3-nya diketahui volume, tekanan, suhu, dan Kb-nya. HCl-nya diketahui volume sama molaritasnya. Nah ini kan NH3-nya gas ideal. Jadi saya hitung dulu jumlah molnya. Ini NH3-nya tekanannya 36 cmHg. Itu berarti setengah atmosfer karena 1 atmosfer 76 cmHg. Suhunya berarti 300 Kelvin. Volumenya 96 ml. Nah dihitung dulu ternyata jumlah molnya kita hitung pakai persamaan gas ideal, nanti kita dapat 2 milimol. Nah sementara asamnya itu 1 milimol karena volumenya diketahui 10 ml, molaritasnya 0,1 molar. Nah baru kemudian direaksikan nih NH3 sama HCl-nya. Ternyata setelah direaksikan NH3-nya sisa, HCl-nya habis. Nah kemudian lanjut ke sebelah sini, yang terurai jadi ion kan NH4+. Di sini jadi ada pasangan basa dengan asam konjugasi. Terbentuk larutan buffer, pH-nya 9. Oke, berikutnya ini soalnya kita lihat dulu. Asam benzoat direaksikan dengan kalium hidroksida. Asam benzoatnya C6H5COOH, kalium hidroksidanya KOH. Jumlah molnya seperti itu. 25 ml 0,2 molar asamnya, basanya 25 ml 0,1 molar. Setelah dihitung ternyata asamnya sisa, basanya habis. Di akhir jadi ada pasangan asam dengan basa konjugasi. Asam benzoat dengan ion benzoat. Nanti akan membentuk larutan penyangga. Nah, pH-nya 4. Berikutnya ini ada campuran KF dengan HF. KF itu akan terurai jadi K+ dan F-, HF-nya penguraiannya diabaikan. Nah ini saya udah buat reaksi penguraiannya begini. Ini campuran yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3. Nomor 1 HF-nya 5 milimol, KF-nya 2,5 milimol. Nomor 2 HF-nya 20 milimol, KF-nya 5 milimol. Yang ketiga HF-nya 15 milimol, KF-nya 5 milimol. Jadi kalau dihitung pH-nya begini, ini kan udah ada pasangan asam dengan basa konjugasinya ya. Nah kalau diurutkan pH paling rendahnya itu adalah campuran yang kedua. Yang paling tinggi pH-nya yang ke-1. Berikutnya nah ini yang ditanya pH paling tinggi yang mana. Ini campurannya NH3 dengan amonium sulfat. NH3 itu penguraiannya diabaikan, amonium sulfat terurai jadi ion-ionnya. Kalau kita pengen nyari larutan dengan pH tertinggi berarti kita akan mencari POH yang paling rendah. Atau kita akan mencari ini nih, perbandingan jumlah mol NH3 sama NH4+ yang paling besar. Ini tadi saya contohin untuk pilihan jawaban yang A. NH3-nya 10 milimol, NH4+-nya 5 milimol. pH-nya 9 tambah log 2. Nah kalau diterusin dihitung nanti yang pH-nya paling tinggi itu pasti campuran yang E. Karena NH3-nya di sini kelihatan 50 milimol, NH4+-nya 2 dikali 100 dikali 0,1 mol. Nah itu nanti pasti menghasilkan pH paling tinggi. Next kita akan membentuk pH larutan penyangga dengan pH 9 ditambah log 2 dari amonia dengan asam sulfat. Nah ini reaksinya. Supaya jadi larutan penyangga berarti kan yang harus habisnya asam sulfat. Nah nanti kalau jadi larutan penyangga, konsentrasi ion OH- kita hitung dengan cara begini. Gitu. pH-nya tadi pengen 9 ditambah log 2.
Berarti pOH-nya 5 min log 2. Berarti konsentrasi ion OH-nya 2 dikali 10 pangkat min 2. Oh sorry, 2 dikali 10 pangkat min 5. KB-nya 10 pangkat min 5. Nah jumlah mol NH3-nya ini 0,1X dikurangi 0,2Y. Jumlah mol ion NH4-nya ini kan ada 2 ya NH4-nya. Jadi saya kalikan 2 jadi 0,2Y. Sekarang tinggal kita cari perbandingan X dan Y-nya. Ini berarti 0,4Y itu sama dengan 0,1X min 0,2Y. Jadi 0,6Y itu sama dengan 0,1X. Atau X dibanding Y-nya itu adalah 6 banding 1. Jadi artinya apa? Volume NH3-nya itu kan tadi kita misalkan X ya. Volume H2SO4-nya Y. Total volume buffernya 700 ml. Berarti kalau gitu X-nya 6 kali Y ini. Jadi si basa 600 ml, si asam 100 ml. Jadi jawabannya 600 dan 100. Yang A. Berikutnya, ini kita pengen larutan dengan pH 5 yang dicampurkannya asam asetat dengan barium hidroksida. Kita buat dulu reaksinya asam asetat dengan barium hidroksida. Asam asetat nah nanti hasilnya barium asetat sama air. Persamaannya langsung disetarakan aja. Volume totalnya nanti pengen 250 ml. Si asamnya ini 0,1 molar, basanya juga 0,1 molar sama ya. Jadi kita misalkan volumenya X mililiter dan Y mililiter. Begini. Supaya jadi larutan penyangga berarti reaksi pembatasnya barium hidroksida pH-nya pengen jadi 5 tadi kan ya. Berarti konsentrasi ion H plusnya 10 pangkat min 5. Ka CH3COH-nya 10 pangkat min 5. Jumlah mol CH3COH-nya ini 0,1X min 0,2Y. Basa konjugasinya CH3COO-nya berarti 2 kali 0,1Y karena ada 2 di situ di garamnya ya. Gini. Nah, kita nanti dapat rasio X sama Y-nya ya dari sini. Jadi 0,2Y itu sama dengan 0,1X min 0,2Y. 0,4Y itu sama dengan 0,1X. Jadi X banding Y-nya itu adalah 4 banding 1. Nah, tadi X itu adalah volume CH3COOH. Y itu adalah volume barium hidroksidanya. Volume total buffernya pengen 250 ml. Berarti biar 4 banding 1 jadi 200 sama 50 ml. Masing-masing asam dan basanya. Jadi jawabannya 200 sama 50. Jawabannya D. Berikutnya, ini berapa soal lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal lagi. Nah mungkin saya berhenti dulu 2 soal lagi supaya videonya nggak kepanjangan. Nanti di-upload dulu. Sampai mana dulu tadi? Oh tadi terakhir sampai sini ya. Kita lanjut.
Berikutnya ini barium asetat direaksikan dengan HNO3. Barium asetatnya 30 milimol, HNO3-nya 10 milimol. Kita buat dulu reaksinya, barium asetat dengan asam nitrat. Tiga puluh milimol. Lupa lagi saya HNO3-nya berapa milimol. Oh, HNO3-nya 10 milimol. Nah, kalau bereaksi ini nanti jadi akan dihasilkan barium nitrat. Barium nitrat tidak terhidrolisis, larut, pH-nya 7, jadi nggak ngaruh juga ya. Ke dalam perhitungan dia nggak akan berkontribusi apapun, nggak menambah konsentrasi ion H+ ataupun OH-. Terus sama CH3COOH. Nah, ini kan yang habis pasti HNO3-nya ya. Oh, sorry, setarain dulu ya persamaannya. Ini udah setara nih. Jadi BaCH3COO-nya berkurang 5 milimol. Gitu. Nanti di akhir ada sisa barium asetat 25 milimol, barium nitrat sama asam asetat. Kalau kita mau ngitung pH-nya berarti ini kan nanti jadi akan ada larutan penyangga ya. Tahu dari mana? Karena di sini ada asam CH3COOH sama ada pasangan basa konjugasinya ini nih CH3COO- terkandung di dalam barium asetat. Ka-nya Ka CH3COOH 10⁻⁵ tadi di soalnya. Jumlah mol CH3COOH-nya 10 milimol. CH3COO-nya 25 milimol dikaliin 2 ya, karena jumlah ion per garamnya, ion per 1 molekul garamnya ada 2. Begitu. Ini jadi 2 dikali 10⁻⁶ ya. Berarti pH yang terbentuknya, pH campurannya 6 log 2. A jawabannya. Berikutnya amonium klorida 40 milimol itu ya direaksikan dengan 10 milimol NaOH. Amonium klorida 40 milimol direaksikan dengan natrium hidroksida 10 milimol. Nanti ini jadi NaCl, itu garam netral, tidak terhidrolisis, nggak ada kontribusinya. Sama NH4OH. NH4OH itu senyawa hipotesis, harus diurai jadi NH3 sama H2O. Kita reaksikan. Nanti di akhir jadi ada pasangan basa dengan asam konjugasi. Basanya itu adalah NH3, asam konjugasinya ion amonium. Nah, Kb-nya tadi dikasih tahu di soal 10⁻⁵, jumlah mol NH3-nya ini 10 milimol, NH4+-nya ada di NH4Cl 30 milimol. Itu jadi nanti POH-nya adalah 5 log 1/3. pH-nya nanti jadi 9 ditambah log 1/3 atau 9 dikurangi log 3. Jadi pH campurannya 8,5. D jawabannya. Oke, kayaknya sampai situ dulu ya. Nanti videonya takut nggak cukup, nanti saya bagi jadi 3 video berarti kalau begini ya.